Alhamdulillah anak kalian sudah diberi tugas dan diberi kelompok masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Nanti tampil ke depan masing-masing untuk presentasi dari hasil diskusi kelompoknya. Bisa dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan ada yang menanggapi dari kelompok lain, baik dari bacaannya, artinya atau isi hasil daripada diskusi kelompok 1. Kalau suaranya sih tadi sudah sangat bagus sekali, sudah sangat merdu juga artinya. Enak bisa ditanggapi dari kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan dari kelompok 2. Adakah kira-kira yang nak ditanyakan tentang dalil dan arti yang telah dibacakan oleh Fatimah dari kelompok 1 tersebut? Silakan. Berarti udah paham kayak ini. Dari kelompok lain ini udah paham kayaknya. Ada nak? Ada dari kelompok 3? Tak ada? Tak ada. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Kembali ke tempatnya. Biar dilanjutkan daripada kelompok yang lainnya, yaitu kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 3 perhatikan apa yang akan disampaikan oleh kelompok 2 ke depan dan bisa ditanya langsung dengan yang memaparkan dari kelompok 2 tersebut. Silakan. Dari kelompok 2 yaitu Lilis. Silakan. Amalan apa saja yang akan dihisab oleh Allah nanti, yaitu semua amal manusia, di mana pada saat itu tidak ada yang ketinggalan, baik amal baik maupun amal buruk. Mengapa? Karena semua amal perbuatan manusia selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan dan akan ditimbang di padang mahsyar. Apakah amalan orang gila juga dihisab? Tentu saja tidak, karena orang gila tersebut selayaknya seperti anak kecil dan seperti orang tidur. Oke, dari kelompok lain, itulah paparan yang telah disampaikan oleh kelompok 2 tentang masalah amalan apa saja yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ada pertanyaan yang sangat menarik tentang orang gila, apakah amalnya dihisab juga? Silakan ditanggapi dari kelompok 1 dan kelompok
3. Mulai kapan amal itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan dari kelompok 2. Sejak kapan atau mulai kapan? Apa sejak lahir atau sejak sekolah sanawiyah atau sejak kita kawin? Silakan dijawab oleh perwakilan dari kepada kelompok 2 dan kawannya yang di belakang nanti bisa menambahkan kawannya yang di depan. Silakan. Ya, sejak apa gitu yang diperlukan? Sejak keluar apa? Sejak turun ke Sejak lahir. sejak lahir. Sejak lahir ke dunia atau kawannya bisa membantu kawannya? Bisa diulang, bisa ada pertanyaannya? Pertanyaannya bisa diulang? Mulai kapan amal itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa kawannya bantu? Sejak kapan? Sejak lahir, sejak dewasa, sejak mau meninggal atau sejak kuliah? Silakan kelompok 2. Ada yang nak bantu kawannya? Amal itu sejak kapan dihisab oleh Allah? Apakah amal kita kecil dihisab, begitu ya? Apakah amal kita pada saat dewasa baru dicatat atau sejak kapan? Mulai balik sampai meninggal. Mulai balik sampai meninggal. Bilang dengan kawannya. Sejak balik sampai meninggal. Gimana? Bisa diterima? Bisa diterima. Jadi amal perbuatan saya jelaskan sedikit. Amal perbuatan yang dihisab oleh Allah itu sejak kita balik dan akil. Sudah balik tapi bila dihisab. Jadi balik dan akil. Balik itu kalau perempuan sudah haid, kalau laki-laki sudah pernah bermimpi. Kalau akil ya gila berarti berakal. Ada pertanyaan lain? Silakan ditanyakan. Ada pertanyaan lain dari kelompok 3 dan kelompok 1? Kelompok 3? Saya Pak. Iya. Kalau seandainya orang kafir ini kan kafir, tapi dia itu tidak juga berbuat jahat, tidak dan juga dia itu selalu jahat gitu. Dia itu juga selalu memberi, menolong, bahkan dia itu bukan hanya menolong orang kafir sama kafirnya, tapi dia juga menolong orang Islam. Jadi bagaimana hisabnya orang kafir itu? Silakan dijawab oleh kelompok 2. Bagaimana perbuatan orang kafir yang selalu berbuat baik? Dia juga tidak jahat, dia berbuat baik, dia selalu menolong. Bahkan yang dia tolong itu bukan hanya sesama kafirnya, tapi juga orang Islam yang sedang dia banyak tolong. Maka bagaimana hisabnya? Silakan. Ayo silakan. Silakan kelompok 3, kelompok 2. Silakan kelompok 3. Ada yang mau menanggapi? Orang non muslim alias orang kafir, bagaimana amal perbuatannya, apa dicatat juga? Karena ini agak jauh pertanyaannya, agak jauh pertanyaannya, maka kemungkinan kelompok 2 kurang bisa ya. Saya jelaskan untuk orang kafir yang berbuat baik, amal perbuatannya tetap dihisab. Cuma Allah nanti yang mengetahui amalnya itu apakah diterima atau tidaknya. Apa itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Makanya
Di situ dijelaskan wal wasnu yawma idinil haq wa man satulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Muflihun itu yang jelas orang Islam. Yang muflihun itu yang jelas orang Islam. Andaikan orang kafir berbuat baik, bersedekah banyak, menyenangkan orang lain, bisa saja nanti mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya Allah. Karena yang ada ini orang-orang Islam dan orang kafir. Nanti yang kafir ya memang udah ada di persiapannya neraka. Yang muslim bisa neraka tapi diangkat ke surga. Itu prioritas Allah Subhanahu wa taala ketika orang kafir berbuat baik. Tapi yang jelas ketika orang Islam berbuat baik ini sangat jelas bahwa nanti faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap amal perbuatan yang kita lakukan, baik yang kecil ataupun yang besar, tetap nanti dihisab, ditampakkan kepada kita sekali-sekalinya. Bisa diterima nak? Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 3 untuk kawan kita dari kelompok 2 tentang masalah amalan apa saja yang dihisab oleh Allah. Semua amal perbuatan. Atau yang pertanyaan terakhir apa? Apakah amalan orang gila juga dihisab? Saya jelaskan sedikit. Amalan-amalan orang yang tidak dihisab itu ada 3. 1. Orang tidur sampai dia terbangun baru dicatat. Orang tidur itu tidak dicatat amalnya. Orang tidur sampai terbangun. Nomor 2, anak kecil sampai balik atau dewasa. Dewasa baik dewasa perempuan haid, laki-laki bermimpi. Yang nomor 3, orang gila sampai waras. Jadi orang gila itu amalnya tidak dicatat. Bagaimana Pak kalau gilanya? Itu pertanyaan lain. Bagaimana Pak kalau gilanya udah dewasa? Apakah dicatat? Dari balik dia sampai gila dicatat, sampai batasnya gila. Nah, setelah gila sampai mati, dari gila sampai mati itu udah dicatat. Itulah catatan Allah yang kita kenal dengan yaumul hisab, dengan yaumul mizan, yang sangat adil sekali, tidak ada yang dirugikan. Bisa? Ada lagi yang bertanya? Sudah paham, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang silakan kembali ke tempat. Untuk kelompok 3 disampaikan oleh kawan kita Tia. Silakan Tia. Jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 silakan diperhatikan apa yang akan disampaikan oleh kawan kita Tia. Siapa tahu nanti ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada yang bersangkutan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di dalam sini. Siapa saja orang yang beruntung kelak di hari kiamat sesuai dengan firman Allah Quran Surah Al-A'raf ayat 8, yaitu orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, orang-orang yang rajin sholat dan ngaji, orang-orang yang rajin bersedekah. 2. Bagaimana nasib orang-orang timbangan amal kebaikannya lebih sedikit, yaitu di hari pembalasan yaumul jazaa, semua manusia akan mendapatkan balasan dari apa yang telah dikerjakan pada saat hidup di dunia. Ada yang nak tanyakan? Saya. Dari kelompok 1 silakan. Tadi dari hasil presentasi tersebut yaitu kurang jelas bagi balasan seperti apakah bagi orang yang amal kebaikannya lebih sedikit. Tadi kan hanya dijelaskan bahwa setiap amal perbuatan itu akan mendapatkan balasan walau sekecil apapun. Nah, maksudnya itu lebih sedikit ini bagaimana? Apakah dia itu masuk neraka atau gimana?
Tadi tak jelas. Diperjelas, diulang lagi. Bagaimana si orang-orang timbangan amal kebaikannya lebih sedikit. Nanti di hari pembalasan kan yaumul jaza. Nanti akan ditimbangkan amal baiknya yang mana amal jahatnya. Misal kalau amal baiknya lebih sedikit, dia gimana ya? Masih disiksa dulu. Kalau amalnya lebih sedikit, itu akan disiksa. Kalau amalnya lebih banyak, ya untung aja. Untung aja kalau amal perbuatannya bagus, untung aja. Oh begitu. Jadi naik kan? Ada yang lain? Dari kelompok 2 silakan. Tak ada Pak. Silakan dari kelompok 2. Ada yang akan ditanyakan? Untuk presentasi kawan kita dari kelompok 3, silakan. Jangan Fatimah terus yang bertanya. Karena yang jelas nanti ketika Fatimah itu yang bertanya, takutnya lainnya tidak mendapat kesempatan. Silakan dari kelompok 2, no? Ada yang nak tanggapi apa yang telah disampaikan oleh kawan kita Tia dari kelompok 3? Tak ada yang ditanyakan lagi. Silakan dari kelompok 1, kemungkinan ada yang ditanyakan lagi. Tidak ada Pak, udah paham. Sudah paham Bapak. Sudah paham. Dari kelompok 2. Dari kelompok 2, silakan. Bagaimana nasib orang-orang yang timbangan amal kebaikannya lebih sedikit? Kalau amal perbuatan kebaikannya lebih sedikit, berarti kan amal jeleknya yang berat. Bagaimana nasibnya? Apakah langsung dibakar? Apakah langsung dilempar ke neraka? Langsung ditendang Pak. Atau masih dikumpulkan terlebih dahulu? Sudah ada? Tidak ada lagi? Tidak ada Pak. Kalau memang tidak ada, dari kelompok 3 upload terlebih dahulu. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Itulah presentasi daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, yang pembahasannya adalah yaumul hisab dan yaumul mizan. Ada kaitannya dengan yang yaumul jasa, karena setelah dihisab nanti pastinya terus ditimbang. Setelah ditimbang pasti ada pembalasan. Itulah nanti pelajaran kita untuk pertemuan minggu depan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu, dijadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Saya ulangi lagi terlebih dahulu dari awal bahwasanya kita selaku umat yang beragama, orang Islam khususnya, harus mempercayai alam gaib walaupun kita sendiri belum pernah merasakan hal tersebut. Dari pertama alam barzakh, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, sampailah yaumul hisab dan yaumul mizan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mungkin nanti ada tugas kalian. Coba sekarang sebutkan yaumul hisab itu seperti apa? Yang disebut yaumul hisab? Hari perhitungan amal. Hari perhitungan amal. Kalau yaumul mizan? Hari pertimbangan amal. Hari pertimbangan amal. Jadi dihisab terlebih dahulu, ditimbang terlebih dahulu, untuk selanjutnya dikatakan yaumul jaza, pertemuan kita yang akan datang, yaitu tentang masalah alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir yang terkenal dengan yaumul jaza atau hari pembalasan. Oke, kami ucapkan terima kasih. Nanti untuk tugas terlampir, tugas esai bisa nanti setelah ini dibagikan.
Oke, terima kasih saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kami tutup terlebih dahulu kalian pimpin doa. Silakan. Sebelum kita ke pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, sebelum itu terlebih dahulu kami absen. Kawan-kawan kita yang tidak hadir, Mia hadir, Winda, Lilis, Ahmad absen. Ahmad kemana tadi? Sakit Pak. Oh, sakit. Ada suratnya? Ada Pak. Ada. Habibah, Saya Pak. Tia, Saya Pak. Deria, Saya Pak. Ninis, Saya Pak. Aulia, Guntur. Ada Pak. Oh, ada suratnya ya? Oh, silakan nanti diberitahu kalau ada tugas dari pembelajaran kita pagi hari ini. Nur Widiawati, Ya Pak. Aulia, Nadira, Nabila, Sri Anissa. Alhamdulillah, ini yang tidak hadir cuma 2 orang saja. Mudah-mudahan kawan kita yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sampai di sini. Bapak akhiri dengan pembacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.